Salam sukses, salam inspirasi buat semua, insyaAllah, dan salam sehat juga daripada saya buat anda semua. Ya, kadang-kadang apabila kita berbisnes itu, salah satu pesan saya adalah jangan takut untuk kita memulai satu bisnes itu. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarah atau pengalaman seorang Jack Ma yang kita tahu bisnes sudah mendunia itu, awalnya adalah seorang guru dari keluarga yang miskin, ya. Tapi kerana ia berani mengambil langkah untuk memulai bisnes, ya, maka untuk anda yang ingin membuka usaha tapi belum ada bekal apa-apa, sebaiknya teman-teman sekalian, anda semua perhatikan ini, ya. Jadi yang pertama teman-teman yang ingin saya share dengan anda adalah anda harus siapkan diri anda. Jadi sebagai di dalam agama juga membicarakan bahawa innamal amal berniat, itu sesuatu itu harus kita mulakan dengan niat. Amal itu bermula dengan niat. Jadi kita mulai dengan niat yang baik dan tuangkan ke dalam visi dan misi anda. Ya, jadikan itu sebagai target yang anda harus fokus mengejarnya. Ya, jangan berjalan tanpa arah, kerana berkendara tanpa peta itu tak akan membawa anda sampai ke tujuannya. Ya, dan seperti halnya sebuah perjalanan, siapkan diri anda untuk menghadapi hal-hal yang tidak direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membicarakan bahawa kita harus siapkan modal. Pastilah kalau kita membicarakan tentang bisnes itu harus ada dibekalkan dengan modal, ya. Jadi modal itu ya mungkin dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk barang, waktu, ya tenaga maupun ilmu. Inilah modal kita. Jadi siapkan juga modal untuk mendekati Yang Maha memberi rezeki. Sebagaimana yang telah saya katakan bahawa sesungguhnya bahawa rezeki itu datang daripada Sang Pencipta. Jadi jangan lupa kita akan harus terus doa dan infak ataupun bersedekah itu tadi. Yang ketiga, kita harus cari produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita harus menciptakan pasar itu, ya. Produk yang nantinya anda jual adalah produk yang bisa menjadi solusi atas sebuah masalah itu. Kita jangan lari daripada demand pasar itu. Sebagai satu contoh, kita faham bahawa sekarang ini adalah pandemi COVID-19, membuat setiap orang harus menjaga imun tubuhnya itu. Maka sebaiknya kita harus jangan lari daripada demandnya itu, kita juallah sesuatu produk yang ada kaitan dengan kesihatan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, pastikan produk anda berkualitas. Seringkali saya membicarakan yang pertama sekali sebelum kita membicarakan tentang produk, diri kita adalah produk yang utama. Pastikan diri kita berkualitas dan the next produk yang kita jualkan juga berkualitas. Jangan pernah kita jual produk yang abal-abal saja. Kerana ketika customer kita memutuskan untuk membelikan produk anda, itu artinya mereka mempercayai kepada anda. Jadi harus kita jaga kepercayaan itu teman-teman sekalian. Yang kelima, saya merasakan bahawa setiap orang mungkin mengerti bahawa sesuatu luas perjalanan itu kadang-kadang kita butuhkan seorang guru. Jadi carilah mentor. Jadi mentor ini semua dah faham bahawa seorang pembimbing kita, seorang yang lebih berpengalaman, lebih ahli di dalam bidang yang kita terokai itu. Jadi jadikanlah mereka itu sebagai mentor kita teman-teman sekalian. Tim yang keenam teman-teman semua bergabung dalam komunitas. Kalau kita lihat ini bukan satu perkara yang baru, ini diajar oleh Abdurrahman Auf juga, ya. Bagaimana Abdurrahman Auf itu membangunkan satu komunitas muslim yang cukup kuat sekali sehingga kan sesama mereka dianggap sebagai satu saudara. Jadi ini adalah penting teman-teman sekalian. Kita berkumpul dengan orang-orang yang satu mimpi, satu frekuensi. Itu sebenarnya penting. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kita bahawa kalau kita ni mendekati, bergabung dan bersama dengan penjual minyak atar, minyak wangi, kalau kita tidak bisa menjual minyak wangi pun, insya-Allah kita akan berbau wangi. Jadi penting dengan siapa kita bergabung. Jadi agar anda memiliki satu motivasi sekaligus tempat untuk kita berbagi, ya. Dan yang ketujuh teman-teman sekalian, yang paling penting juga adalah kita harus istiqomah, konsisten dalam melakukannya. Tidak ada bisnes yang dibangun dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu teman-teman. Jadi apa saja halangan, rintangan, kegagalan, hasil yang kita dapati, kita harus istiqomah, konsistenlah, berusaha dan berdoa insya-Allah. Jadi teman-teman,
Semoga tayangan ini bermanfaat dan temukan inspirasi bisnes anda di rumah inspirasi ini.